Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Dan sebelum kita membaca kitab suci, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, memohon kemurahan Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Tuhan menolong kami supaya kami mampu menerima firman Tuhan dengan sukacita. Dan oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami semua, juga hamba-Mu yang hendak memberitakan firman penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Biarlah Roh Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan dengan benar. Ya Tuhan, berfirman-Lah. Kami siap untuk mendengarkan dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari surat 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di bawah judul tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema minggu ini adalah panggilan untuk menjadi teladan. Saudara-saudara, tentang keteladanan ini, Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan bangsa Indonesia, memiliki semboyan yang sangat kita kenal. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Bagian terakhir dari ungkapan itu, tutwuri handayani, menjadi moto yang tertulis dalam lambang Kemendikbud Republik Indonesia sejak tahun 77. Apa artinya ungkapan tersebut? Ing ngarsa sung tulodo artinya ketika di depan hendaknya memberi teladan, menjadi panutan. Ketika berada di tengah, ing madya mangun karso, kita mesti membangun kemauan, membangun niat. Dan tutwuri handayani bermakna di belakang dengan memberi dorongan atau semangat. Saudara-saudara, ungkapan ini sangat penting dan diungkapkan khususnya bagi para pendidik, para guru yang tentu sangat dikehendaki adalah hidupnya, pengajarannya menjadi teladan bagi murid-muridnya. Murid harus mengikuti teladan gurunya. Itu juga yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada murid-muridnya dan mereka harus mengikuti yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan justru itulah tandanya bahwa seseorang itu percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya kira kita semua sepakat kalau meyakini bahwa jadi teladan itu menjadi sesuatu yang penting. Ketika seseorang menjadi teladan, maka apapun kehidupannya, apa yang dikatakan itu menjadi penting untuk dipertimbangkan oleh orang lain. Saudara-saudaraku, mungkin contoh kecil. Kalau saudara-saudara akan meminjam uang kepada pihak lain, terlebih-lebih sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran untuk meminjamkan uang dengan cara yang mudah. Nah, sebelum kita meminjam uang, mungkin kita perlu mendengar nasihat, mendengar pengalaman-pengalaman orang yang sudah mengetahui tentang meminjam uang ini. Jangan sampai kita kemudian tertipu dan kemudian kita justru masuk ke dalam situasi yang tidak mudah. Kita mendengar, meneladani, memperhatikan pengalaman orang-orang yang sudah pernah atau mungkin sudah sering melakukan dengan hal ini. Hal-hal apa yang perlu dicermati sehingga ketika kita meminjam uang, kita kemudian sungguh-sungguh dapat memanfaatkan pinjaman itu dan tidak kemudian terjebak di dalam situasi yang keliru. Terlebih-lebih anak-anak Tuhan, saudara-saudara, di dalam kehidupan beriman, dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentu kita patut memperhatikan teladan, memperhatikan contoh, memperhatikan kehidupan orang-orang percaya. Sebagaimana diceritakan atau tertulis di dalam Alkitab, kita melihat, kita membaca banyak tokoh-tokoh di dalam kehidupan imannya. Sehingga melalui kesaksian mereka, melalui pengajaran mereka, dan melalui hidup mereka, kita dapat belajar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang baik. Anak-anak Tuhan, saudara-saudara kita semua, orang percaya dipanggil tentu untuk meneladani Tuhan Yesus. Dengan demikian kehidupan kita dapat menjadi teladan juga. Hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi berarti
bagi banyak orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, surat 1 Timotius 4 yang kita baca berisi nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius adalah orang yang masih sangat muda, kemungkinan besar usianya sekitar 40-an, dan menjadi teman sekerja Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil. Nah, tentu sebagai orang yang masih muda dalam usia dan mungkin juga muda dalam pengalaman, dia membutuhkan nasihat-nasihat, membutuhkan keteladanan Rasul Paulus supaya Timotius dapat menjalankan tugas panggilannya sebagai seorang pemberita Injil yang baik dan berhasil. Konteks bacaan ini adalah situasi di mana gereja-gereja awal pada waktu itu hidup masih baru di dalam pertumbuhan iman. Gereja yang masih baru ini mendapatkan atau menghadapi berbagai tantangan iman. Dan dalam konteks bacaan kita di sini adalah bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu menghadapi pengajar-pengajar sesat yang memberikan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Dan orang-orang yang menyampaikan ajaran itu oleh Paulus disebut sebagai pendusta-pendusta yang menyebabkan banyak orang kemudian murtad, meninggalkan imannya dan mengikuti yang disebut dengan ajaran-ajaran setan. Kita baca tadi di dalam ayat yang pertama. Untuk menguatkan tugas Timotius sebagai pemberita Injil, Rasul Paulus memberi nasihat-nasihat yang sangat penting, yang berasal tentu dari pengalaman Rasul Paulus sendiri sebagai seorang pemberita Injil. Dan saya kira nasihat-nasihat ini sangat penting juga kita perhatikan sebagai gereja, sebagai orang percaya yang juga mendapat tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Ada 5 hal yang saya catat. Yang pertama, Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya dia hati-hati dan menjauhkan diri dari penyesat yang membawa ajaran-ajaran yang tidak benar. Saudara-saudara, gereja-gereja pada waktu itu sedang bertumbuh dan menghadapi tantangan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Antara lain tadi disebutkan bahwa ada ajaran yang mengatakan bahwa pernikahan itu sesuatu yang buruk. Mereka didorong untuk tidak menikah dan juga dilarang makan makanan tertentu. Kita baca ayat yang ketiga. Mereka itu, penyesat-penyesat itu mengatakan dan melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Jadi ketika seseorang menerima pengajaran-pengajaran semacam itu tanpa memandang, tanpa membaca, tanpa memperhatikan firman Tuhan, tentu akan mudah dan gampang tersesat. Di dalam Alkitab sangat jelas bahwa dari awal misalnya dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk saling tolong-menolong, beranak cucu, memenuhi bumi. Sehingga dengan tegas bahwa pernikahan itu sesuatu yang mulia, yang baik, yang juga dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau ada larangan untuk tidak menikah, tentu ini bertentangan dengan firman Tuhan. Demikian juga larangan-larangan untuk makan makanan tertentu. Alkitab khususnya juga di dalam Perjanjian Baru dengan tegas bahwa tidak ada sesuatu pun makanan yang dikatakan haram. Semua diciptakan oleh Tuhan baik untuk manusia, untuk dinikmati manusia, untuk dimakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Kita ingat bagaimana Petrus dengan penglihatannya bahwa ia melihat kain yang di dalamnya ada bermacam-macam binatang-binatang yang
disebut sebagai binatang-binatang yang haram. Kemudian ada suara roh yang mengatakan supaya dimakan. Ia menolaknya. Tetapi Tuhan mengatakan apa yang diberikan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Artinya apa? Pemberian Tuhan termasuk makhluk-makhluk hewan, semua itu diberikan manusia untuk menjadi makanan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, pendek kata Paulus menasehati Timotius di dalam tugas penginjilannya supaya mereka berhati-hati terhadap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Lalu yang kedua, Paulus juga menegaskan pentingnya latihan ibadah. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Manusia butuh melatih tubuhnya supaya sehat. Tetapi tubuh manusia, hidup manusia juga memerlukan sesuatu yang lain, yaitu bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa perlu ibadah. Karena ibadah itu membangun relasi kita, membangun hubungan kita, membangun perjumpaan kita dengan Allah. Dan di sana dikatakan di ayat 8b, ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau latihan badani hanya untuk kebutuhan kita selama di dunia ini. Tetapi dalam peribadahan, dalam perjumpaan kita dengan Tuhan itu, kita juga mempersiapkan hidup kita bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk masa-masa yang akan datang. Barangkali bisa dikatakan bahwa ibadah itu menjadi sebuah jembatan, membangun jembatan kehidupan sekarang dan kehidupan nanti setelah kematian. Sehingga kita perlu mempersiapkan untuk hidup masa kini, tetapi juga hidup di masa yang akan datang. Jadi peribadahan itu menjadi sangat penting, dan peribadahan tidak boleh ditinggalkan oleh orang percaya. Yang ketiga, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius di dalam pemberitaan Injil, tentu pengajarannya harus didasarkan pada kitab suci, tidak didasarkan pada pengertiannya sendiri atau pengalamannya sendiri. Tetapi setiap pengajaran harus didasarkan pada firman Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus juga menasihati selama dia tidak berjumpa dengan Paulus, Timotius didorong untuk membaca kitab-kitab suci sebagai sumber pengajaran. Supaya dengan demikian ia akan membuat hidup semakin kuat, hidup semakin terdidik. Tadi di dalam ayat yang ke-6 ya, hidup kita menjadi semakin terdidik dalam soal-soal pokok iman, di dalam ajaran yang sehat. Ya, jadi dengan firman Tuhan itu seorang pemberita Injil akan dapat memberitakan kabar-kabar dan ajaran-ajaran yang sehat, yang terdidik, yang tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Jadi ukuran keberhasilan pekabaran Injil juga adalah bagaimana pemahaman kita berdasarkan kitab suci, ketekunan kita di dalam menjalani kitab suci. Yang keempat, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius juga supaya tidak lalai menggunakan karunia. Timotius diajak, didorong, disemangati oleh Paulus supaya mendorong banyak orang untuk selalu berada di dalam kehidupan iman Kristen dan menjalankan tugas panggilan mereka untuk bersaksi di tengah-tengah dunia dengan menggunakan karunia-karunia Tuhan yang diberikan kepada mereka. Tiap-tiap orang memiliki karunia-karunia yang satu dengan yang lain pasti tidak sama, berbeda. Tetapi perbedaan karunia Allah itu tidak boleh dipertentangkan atau
menjadi alat untuk menyombongkan diri atau merendahkan orang lain. Karena sekalipun kita memiliki karunia-karunia yang berbeda, tetapi semua itu berasal dari satu roh. 1 Korintus 12 ayat 4. Jadi roh yang sama memberikan karunia yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk saling melengkapi, untuk membangun kehidupan jemaat. Jadi kita bersyukur dengan karunia yang berbeda yang kita miliki di dalam gereja. Dan yang kelima, yang juga sangat penting dalam konteks tema kita pada hari ini, Rasul Paulus mendorong Timotius supaya menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi model, menjadi tuntunan bagi banyak orang. Sebagai orang yang masih sangat muda dalam usia dan pengalaman, Paulus melihat bahwa Timotius juga perlu diperlengkapi. Mungkin dia punya rasa was-was, takut, atau mungkin belum tahu bagaimana harus memberikan pengajaran yang tepat. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberikan pembekalan. Sekalipun engkau muda, sekalipun engkau belum punya pengalaman, tetapi biarlah itu tidak menjadi alasan orang meremehkan kamu. Tetapi justru masa mudamu bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi orang lain ketika kamu menjadi teladan. Dan ada 5 hal disebutkan. Teladan di dalam apa? Yang pertama disebutkan di dalam kata-kata. Kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang memberi pujian, mendorong, semua itu menjadi sangat penting. Ketika kita memberikan pujian, kita memberikan motivasi kepada orang lain. Keluar dari mulut kita, kata-kata kita yang jujur. Tetapi sayangnya realitas menunjukkan bahwa seringkali kata-kata kita hanya manis di bibir, tetapi tidak dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang bilang hanya lip service saja, hanya manis di bibir, manis di mulut, tetapi tidak di dalam perbuatan. Atau di dalam lagu di sana dikatakan lain di bibir, lain di hati. Ini mungkin sering kita melihat ketika pada masa-masa kampanye orang mengumbar janji yang bermacam-macam, mengumbar kata-kata muluk untuk mendapatkan suara. Tetapi kata-kata itu bisa diwujudkan dalam kehidupan? Belum tentu. Jadi seringkali hanya manis di mulut saja atau di bibir. Rasul Paulus menegaskan, jadilah orang yang memiliki teladan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang jujur, kata-kata yang dapat diwujudkan di dalam kehidupan. Yang kedua, menjadi teladan di dalam perilaku. Perilaku kehidupan yang tidak memalukan, kehidupan yang tidak sama dengan dunia ini. Dalam berbagai hal, Rasul Paulus juga menasihati, janganlah hidupmu serupa dengan dunia ini. Kepada jemaat di Roma, di sana dikatakan Roma 12 ayat 2. Janganlah hidupmu menjadi sama dengan dunia ini. Jangan berpikir bahwa kalau orang banyak berpendapat pasti benar. Kalau diikuti oleh banyak orang pasti benar. Belum tentu. Sebab yang banyak itu kadang-kadang bisa salah juga. Oleh sebab itu mestinya perilaku kita didasarkan pada hal-hal yang diukur dengan kebenaran, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kita yang tidak memalukan, yang tidak sama dengan dunia ini, tetapi kehidupan yang menunjukkan kehidupan yang beriman kepada Kristus. Yang ketiga, tentang kasih, teladan di dalam kasih. Kasih menjadi sebuah hal yang sangat penting di dalam kehidupan Rasul Paulus. Di dalam pengajaran yang sangat menekankan kasih. Kita sudah sering membaca 1 Korintus 13. Di sana dikatakan, sehebat apapun, sekaya apapun, semurni apapun, iman kita sebesar apapun, kalau tidak didasarkan kasih, semuanya itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu,
Kasih menjadi begitu amat penting. Memiliki banyak prestasi, memiliki banyak kelebihan, tetapi kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Dan itu juga yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih menjadi ciri utama kekristenan. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Yang keempat, tentang kesetiaan. Teladan di dalam kesetiaan. Tuhan Yesus dalam Wahyu 2 ayat 10 di sana dikatakan supaya Tuhan menghendaki supaya kita itu setia selama-lamanya, setia sampai mati. Apapun yang kita hadapi, hendaknya kita tetap percaya, beriman, setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti ombak yang terus menghantam batu karang. Ombak yang terus-menerus menghantam batu karang yang besar, yang tinggi, yang mungkin tidak gampang hancur oleh ombak. Tetapi ombak itu terus datang, menggempur, menerjang batu karang itu. Dan seperti itu kehidupan iman kita seharusnya. Tetap setia, apapun di hadapan kita, apapun yang merintangi, Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang terakhir, hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian adalah berarti hidup yang dipisahkan, hidup yang dikhususkan untuk Allah. Kita hidup di dalam dunia, tetapi bukan untuk dunia, tetapi kita sudah dipisahkan, dikhususkan untuk Allah. Itulah hidup di dalam kesucian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kelima hal ini menjadi sangat penting. Keteladanan yang ditunjukkan di dalam kata-kata, tetapi juga di dalam perilaku yang didasarkan kasih, yang terus-menerus di dalam kesetiaan kita lakukan, dan hidup kita senantiasa suci. Memang tidak mudah dan tidak gampang menjadi teladan. Tetapi tidak berarti bahwa menjadi teladan tidak bisa kita lakukan. Sekecil apapun, sebisa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan yang terbaik. Mari kita lakukan dengan memohon pertolongan Tuhan supaya hidup kita berarti, hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Sebagaimana panggilan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dan kita mesti melakukan hal yang sama. Kalau Tuhan Yesus sudah melayani, kita pun juga harus melayani. Kalau Tuhan Yesus meminta kita supaya mengampuni, kita juga harus mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni lebih dahulu. Kalau Tuhan memerintahkan supaya kita mengasihi musuh kita, mendoakan musuh kita, itu yang mesti kita lakukan. Memang tidak gampang, tetapi justru kita lakukan sebagai tanda kesetiaan kita, hormat kita. Kita meneladani kepada Tuhan Yesus Kristus. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ini menjadi sangat penting juga di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Gereja dipanggil, orang percaya dipanggil di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kita, di dalam kata-kata kita, di dalam iman kita, di dalam kasih kita kepada sesama. Saudara-saudaraku, dunia yang kita hadapi adalah dunia yang mengerikan. Maksud saya, dunia yang penuh tantangan. Dunia yang digambarkan oleh Rasul Paulus juga di dalam surat Timotius adalah bahwa manusia semakin mengasihi dirinya sendiri. Manusia yang semakin menjadi hamba uang. Semakin orang menjadi egois dan tidak memperhatikan orang lain. Orang pergi ke gereja, orang beribadah, tetapi ibadahnya tidak dihayati dengan sungguh-sungguh sebagai hormat kita, kasih kita kepada Tuhan. Kita bisa membacanya di dalam 2 Timotius 3. Di sana bagaimana kehidupan kita manusia pada saat ini. Justru di tengah-tengah dunia yang digambarkan juga di dalam nyanyian-nyanyian. Dunia kita dalam rawa paya. Dunia kita ada di dalam situasi yang penuh cemar. Nyanyian
nyanyian rohani atau nyanyian Kristen yang sering kita lakukan. Dunia di dalam rawa payah, dunia dalam kehidupan yang cemar. Justru di dalam situasi semacam itu, kita semua orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi teladan. Sebagaimana Yesus sudah meneladankan kepada kita, itulah yang kita teladani. Melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semua supaya kita menjadi teladan. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.